Jadi, asumsikan bahwa kami ingin memberikan uang atau dana untuk membantu Anda untuk memperbaiki atau menjalankan kembali usaha tersebut untuk mengatasi efek dari hal ini. Tapi bukankah hal itu akan sia-sia jika penanganan negara terhadap aturan yang diberlakukan sendiri tidak efisien? Kami tidak ingin berinvestasi kepada sesuatu yang memiliki celah atau lubang yang besar dalamnya. Jadi, kami ingin bertanya, apakah menurut saudara sendiri perbaikan birokrasi itu penting? Dan apa yang bisa menjamin bahwa uang yang sudah atau akan kami keluarkan ini tidak akan sia-sia di tangan Anda? Ya, tentu saja birokrasi menjadi sangat penting dalam hal ini, karena birokrasi memegang peranan penting dalam percaturan perdagangan internasional. Ketika birokrasi di negara sendiri sangat berbelit-belit, bagaimana adanya kemudahan bagi pengusaha-pengusaha tersebut. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan lobby dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, pemangkasan birokrasi atau permudahan izin menjadi hal penting dan harus segera diselesaikan. Dan itu menjadi salah satu bagian dari sistem perubahan. Ya, oke. Ada lagi satu hal yang ingin saya tanyakan sih. Dari pemaparan yang saudara lakukan dari tadi, mengapa yang saya dengar itu seperti Anda memaparkan strategi-strategi itu untuk jangka panjang, padahal Anda tahu kan kalau upaya-upaya ini tuh harus sudah sukses dalam jangka waktu 2 minggu terhitung dari sekarang sampai Natal. Saat Natal berlangsung itu seharusnya larangan ini tuh sudah dicabut oleh pemerintah Uni Eropa. Namun kenapa yang Anda sampaikan itu seperti terdengar sebagai strategi-strategi jangka panjang yang pastinya untuk mewujudkan strategi tersebut tidak cukup hanya membutuhkan waktu 2 minggu saja. Ya, kenapa jangka panjang? Karena kami ingin membangun sebuah ekosistem perdagangan yang baik dari dalam maupun luar. Namun dalam 2 minggu ini kami akan mengoptimalkan 2 perusahaan yang memang sudah memenuhi standar. Mengapa? Karena itulah satu-satunya harapan kita untuk tetap membangun koneksi yang bagus dengan negara tersebut. Sembari kita menyiapkan berbagai perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sehingga ketika dalam 2 minggu ini 2 perusahaan tersebut sukses, maka akan ada keberlangsungan seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda terkait upah yang rendah bagi para pekerja di Haiti? Kami menyadari bahwa upah pekerja yang rendah itu merupakan salah satu tindakan yang tidak bijak dalam rangka menambah produktivitas di tengah kondisi yang semakin tidak mencukupi dalam hal ini karena adanya eksploitasi atau penangkapan yang berlebihan. Oleh karena itu kami berusaha meningkatkan upah pekerja lebih tinggi. Mengapa hal itu? Karena masyarakat di Eropa sendiri mereka akan merasa lebih layak mengkonsumsi suatu barang yang ketika barang tersebut dihasilkan dengan membayar pekerja dengan upah lebih layak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika upah tersebut lebih layak, maka pekerja akan memberikan produktivitas lebih tinggi, ada insentif yang lebih tinggi, sehingga ada tanggung jawab yang lebih tinggi yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, upah yang lebih rendah itu harus segera dihilangkan dan diganti dengan upah yang lebih layak. Apa mungkin mengambil dana dari APBN? Mengingat APBN dari Haiti itu sendiri termasuk 20 terendah di dunia. Ya, mungkin itu merupakan salah satu opsi, tapi tentunya banyak opsi lainnya. Karena Haiti menyadari bahwa mereka salah satu negara dengan pendapatan termiskin, maka hal itu harus benar-benar diukur sehingga kebijakan-kebijakan lainnya atau langkah-langkah lain yang diambil menjadi sangat efektif, sehingga berbagai kebijakan yang diambil itu harus benar-benar diukur. Mungkin ini APBN hanya salah satu dari kebijakan tersebut. Namun tidak ada salahnya ketika APBN yang kecil namun diinvestasikan secara besar untuk kemudian menghasilkan pendapatan lebih besar, tentu tidak ada salahnya. Iya, ternyata yang Anda paparkan itu sangat-sangat bagus. Ide-ide yang Anda paparkan sebelumnya semakin meyakinkan kami tentang apakah rencana Anda ini akan sukses atau tidak. Tetapi ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Salah satunya
Haiti, negara Anda itu telah dikaruniai dengan sumber daya alam yang sangat memadai dan tentunya menjadi unggulan, yaitu salah satunya varietas udang lion yang saat ini sedang kita bicarakan. Nah, karena salah satu hambatan yang kalian hadapi itu berupa punahnya varietas udang ini, sehingga hasil tangkapan nelayan jadi menurun, apakah Anda dan negara Haiti itu tidak memiliki keinginan membuat semacam budidaya udang lion agar kedepannya varietas ini dapat terus berlangsung dan lebih sustain, sehingga keuntungan Anda itu dapat lebih diperpanjang gitu, tidak menghadapi yang namanya kepunahan. Karena saat ini sebagaimana kita tahu, laut banyak tercemar dan tentunya mempersulit bagaimana perkembangan atau pengembangan gitu. Ya, tentu saja sustainable merupakan hal yang sangat diperhatikan. Hal ini dalam mendorong rencana jangka panjang. Lalu bagaimana? Salah satunya adalah budidaya di keramba atau budidaya di tempat-tempat lainnya. Karena tidak mungkin dong ketika hasil laut yang terus-menerus dieksploitasi pasti bakal habis. Oleh karena itu perlu adanya budidaya-budidaya serta percobaan-percobaan atau pengkawinan antar jenis tersebut, sehingga mungkin saja bisa menghasilkan suatu jenis yang lebih baik atau mungkin lebih disukai oleh masyarakat Eropa. Jadi sustainable tentu menjadi hal yang penting, dan itu sangat bisa dilakukan dengan berbagai cara, walaupun konsekuensinya adalah itu memerlukan tenaga, biaya, dan waktu lebih panjang. Namun tidak ada salahnya melakukan investasi untuk menjadi lebih baik. Saya memiliki satu pertanyaan kecil di sini. Apakah perusahaan tidak memiliki insentif atau ingin untuk membuat lemari es sendiri? Maksud saya, harga es di pasaran dipastikan dapat meningkat karena ada ekspansi industri yang cepat di sini. Persaingan dari berbagai macam perusahaan swasta untuk mendapatkan es ini yang krusial sebagai media pengawet udang pasca penangkapan. Jadi, dan apakah perusahaan tidak memiliki insentif untuk membuat lemari es untuk memproduksi es sendiri dalam skala besar, sehingga perusahaan dapat menghemat kos untuk produksi dalam jangka panjang itu? Sangat memungkinkan, karena kita mengetahui bahwa salah satu elemen utama dalam industri makanan hasil laut adalah es batu. Ketika pengadaan freezer atau kulkas, tentu itu menjadi sangat inovatif, apalagi jika kulkas tersebut bisa menampung banyak dari hasil laut tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan. Namun tentu kembali lagi bahwa setiap kebijakan harus diukur dengan hati-hati, karena kita tahu bahwa APBN Haiti sendiri merupakan 20 yang terendah di dunia, salah satu yang paling miskin. Jadi berbagai kebijakan harus diukur dengan sangat hati-hati dan dipilih yang sekiranya mempunyai risiko paling memungkinkan. Yang terakhir adalah bahwa setelah mengetahui berbagai rencana, rekomendasi, lalu bagaimana hal tersebut diimplementasikan? Yang pertama adalah perbaikan birokrasi dan juga institusi-institusi yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita harus benar-benar menaati peraturan dari Uni Eropa tersebut, karena Uni Eropa menetapkan zero tolerance. Kalau hal tersebut dilanggar, maka kita akan kehilangan pasar tentunya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi sangat penting. Lalu bagaimana? Kita harus mengoptimalkan 2 perusahaan tadi. Hal ini bisa dikejar dalam waktu 2 minggu sebelum tanggal yang sudah ditetapkan.